kepala dan wakil kepala daerah akan dilantik besok. DPRD Pesisir Barat kritik data penerima bantuan sosial. Tabipun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pelantikan kepala dan wakil kepala daerah akan digelar secara langsung besok. Pelantikan akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pelantikan 7 kepala daerah kabupaten kota di Lampung akan dilakukan secara langsung. Sekda Lampung Fahrizal Darminto menyatakan gubernur akan melantik wali kota dan wakil wali kota, juga bupati dan wakil bupati di Gedung Balai Keratun besok 26 Februari. Pernyataan ini disampaikan usai melakukan rapat bersama pejabat pemerintah perwakilan kabupaten kota yang ikut dalam pemilu kada di Pemprov Lampung. Sekda Fahrizal Darminto menyatakan pelantikan 7 kepala daerah kabupaten kota Provinsi Lampung akan dilakukan secara langsung. Gubernur Arinal Junaidi akan melantik secara langsung, juga akan memberi pengarahan kepada daerah terpilih. Pelantikan secara langsung ini tidak lepas dari permintaan pejabat pemerintah daerah yang mengikuti pemilu kada. Berdasarkan keterangan dari Dirjen Kemendagri bahwa yang dilantik adalah 7 kepala dan wakil kepala daerah. Pemprov Lampung masih menunggu surat dari Kemendagri. Karena pelantikan dilakukan secara langsung, protokol kesehatan merupakan ketetapan yang harus dilakukan. Salah satu izin pelantikan dilakukan secara langsung adalah jaminan protokol kesehatan. Laksanaan topiknya tunggal ya, tetap persiapan pelantikan. Saya sudah sampaikan juga bahwa Pak Gubernur sudah bersurat pada Menteri minta agar pelantikan itu bisa dilakukan secara langsung. Karena ada edaran yang terdahulu dari Dirjen bahwa pelantikan itu secara daring. Tapi Pak Gubernur mendengarkan aspirasi dari kabupaten kota, dan juga supaya ada secara langsung ya, karena harus tetap muka. Karena Pak Gubernur juga akan memberikan pengarahan secara langsung. Maka Pak Gubernur bersurat pada Menteri agar kita diberikan izin ya untuk melakukan pelantikan itu secara langsung. Dan alhamdulillah tadi kita sudah diperkenankan. Ada beberapa daerah lain juga yang secara langsung dan ada juga secara daring. Jadi di Lampung nanti hari Jumat pukul 9 akan dilantik oleh Pak Gubernur secara langsung. Sebelumnya, Mendagri meminta pelantikan bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota dilakukan secara virtual. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung berencana menggunakan Gedung Semergo sebagai lokasi pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Pemilihan Gedung Semergo berdasarkan edaran Mendagri tentang pelantikan virtual. PLH Wali Kota Badri Tama memastikan jika wali kota dan wakil wali kota terpilih, Eva Dwiana Dedi Amarullah akan dilantik Jumat 26 Februari. Mendagri telah mengirimkan surat edaran agar pelantikan dilakukan secara virtual dan protokol kesehatan ketat. Pemkot akan membahas rencana pelantikan dengan Pemprov. Karena ada keinginan dari beberapa kepala daerah agar pelantikan dilakukan secara langsung. Langsung dilantik oleh Pak Gubernur harapannya. Tapi kalau nggak disetujui Mendagri virtual gitu. Ya. Karena SOP-nya virtual dari Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya, pelantikan akan digelar secara langsung di Balai Keratun Pemprov Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, DPRD Pesisir Barat angkat bicara mengenai penerima bantuan sosial yang salah sasaran. Dewan bahkan menduga jika belum ada pemutakhiran data rumah tangga miskin sejak 2013. Penyaluran bansos di pesisir barat menjadi sorotan. Data terpadu kesejahteraan sosial di sejumlah pekon di Kecamatan Bengkunat, Belimbing, dan Kecamatan Ngambur diduga syarat penyimpangan. Banyak ditemukan kasus inclusion error di mana orang yang tidak memenuhi syarat dijadikan penerima manfaat PKH, serta exclusion error di mana orang yang layak justru tidak menjadi penerima manfaat. DPRD Pesisir Barat membenarkan buruknya DTKS yang menyebabkan penyaluran bansos banyak salah sasaran. Wakil Ketua 1 DPRD Pidi Nuri mengakui menemukan banyak kasus penyaluran bansos PKH yang salah sasaran. Dewan telah berulang kali meminta verifikasi dan validasi DTKS. Bahkan diduga belum ada pemutakhiran data rumah tangga miskin sejak 2013. Lebih desa yang tidak koordinasi dengan aparat atau dia selalu menyerahkan minta bantuan aparat sehingga aparat itu timbullah rasa suka dan tidak suka. Itu yang terjadi, yang saya lihat. Saya secara khusus sudah meminta agar data ini benar, Ripali ini benar. Karena ini jangan sampai ini data 2013 ya sebenarnya. Ya, masih terpakai sampai hari masih ini. terpakai sampai hari ini. Dewan menjadwalkan dengar pendapat bersama pendamping PKH. Ada dugaan kinerja mereka tidak maksimal sehingga banyak terjadi salah sasaran. Penyaluran dan evaluasi program PKH seharusnya bisa maksimal. Sebab dalam program ini, kementerian membentuk pendamping PKH tingkat pekon, tingkat kecamatan, bahkan sampai koordinator tingkat kabupaten dan provinsi. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemerintah terus memverifikasi dan memvalidasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Namun, fakta di lapangan penyaluran bansos bagi fakir miskin orang tidak mampu masih saja salah sasaran. Di pesisir barat, penyaluran bansos tidak tepat sasaran ditemukan di sejumlah kecamatan. Selain Pekon Pagar Bukit, dugaan kesalahan penerimaan bantuan juga ditemukan di Pekon Sukanegara dan Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur. Di Dusun Siring Balak Bawah, Pekon Sukabanjar, ditemukan belasan rumah tangga penyandang masalah sosial yang tidak masuk DTKS. Siti Muslimah termasuk dalam keluarga penyandang OTM dan tinggal di rumah berdinding papan dan berlantaikan semen. Ia termasuk dalam penerima bantuan. Saya takut dimarah. Oh gitu. Iya. Kok takut Mendingan saya dimarah? diam ya. Takut saya kalau dimarah, mendingan diam saya Pak. Oh gitu. Gak mau ribet saya Pak. Iya, iya, iya. Sering dimarah-marah ya Bu kalau Malu, laporan? Pak, iya. Udahlah biarin, nggak didata ya nggak apa-apa. Mungkin belum nasib gitu aja. Nasib getir yang sama juga ditelan Manisah. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Ia berharap keluarganya akan masuk dalam data penerima bantuan. Kalau saya sih terserah yang itu aja yang Iya. ngasih. Terserah yang ngasih ya. Iya. Kalau ibu ngerasa berhak nggak? Ya, yang menilai aja gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau dikasih ya mau Pak. Kalau dikasih mau. Kondisi berbeda diterima Siti Nurjanah. Pedagang kain yang memiliki rumah 2 lantai ini menerima bantuan. Pemilik 2 mobil ini juga merupakan ketua kelompok PKH di Dusun Siring Balak. Ia mengakui masih ada sejumlah FM OTM yang belum kebagian bansos karena belum masuk DTKS. Ya ada sih, cuman ya udah dilaporin, tapi ya Ada berapa banyak? ya kurang tahu kalau banyaknya saya. Menurut ibu banyak nggak yang layak mengundurkan diri? Untuk digantikan sama yang lebih layak? Kebanyakan minim sih orangnya. Maksudnya? Ya kebanyakan minim karena memang kadang dilihat itu nggak
bisa dilihat dari rumah. Hingga saat ini, pendamping PKH Pekon Sukabanjar belum bisa ditemui untuk dimintai konfirmasinya. Pendamping PKH tinggal di Bandar Lampung. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Razia Satgas Gabungan COVID-19 di Tulang Bawang Barat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Sejumlah pengendara yang melanggar protokol kesehatan terjaring razia justisi Satgas Gabungan COVID-19 di Tulang Bawang Barat. Satgas memberikan sanksi ringan kepada pelanggar protokol kesehatan. Pria ini sedang melakukan push-up karena terjaring Satgas Razia Justisi COVID-19 di Jalan Raya Penumangan, Tulang Bawang Barat. Pengendara sepeda motor ini dihukum karena melanggar protokol kesehatan. Razia diperluas. Petugas mendapati sejumlah pengendara yang melintas jalan lalai protokol kesehatan. Hampir seluruh pelanggar tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Padahal pandemi COVID-19 telah berlangsung setahun. Pemerintah terus mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker saat berada di ruang publik. Razia tidak hanya ditujukan kepada pengendara sepeda motor maupun mobil, petugas juga menjaring pejalan kaki yang melanggar protokol kesehatan. Pejalan kaki yang kedapatan tidak memakai masker dikenai sanksi. Banyak, tentunya kalau mereka terjaring kan kita kenakan sanksi, diantaranya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, ada yang kita suruh dengan hukuman membaca Pancasila dan Setelah melakukan razia di jalan raya, satuan tugas menyisir lokasi pasar tradisional. Di lokasi ini sejumlah pengunjung juga terjaring razia dan diberikan sanksi ringan. Satgas Gabungan akan rutin melakukan razia justisi COVID-19 untuk menekan penyebaran virus corona. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi HK, iNews melaporkan. Beralih ke Lampung Utara, sebanyak 298 aparatur sipil negara atau ASN di kabupaten tersebut bakal pensiun di tahun ini. Pemkab setempat berupaya mengajukan permohonan ke pusat untuk mengatasi kekurangan pegawai. Tahun ini sebanyak 298 ASN Lampura Purnabakti atau pensiun. Pensiunnya ini para pegawai mulai dari masa usia kerja telah selesai hingga meninggal dunia. Mereka yang pensiun sebagian besar jumlahnya merupakan tenaga guru, lalu tenaga kesehatan dan struktural lainnya. Jumlah pegawai yang pensiun tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 440 orang. Pemkab berupaya mengatasi krisis pegawai dengan mengajukan permohonan ke pusat. Namun kuota yang diberikan pada saat penerimaan pegawai oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan yang diberlakukan. 2021 data yang setelah kami data itu berjumlah 298 orang. Pensiun di 2021 sudah kita data kemarin. Perbandingan dari tahun 2020 Pak, ada peningkatan kan dari 2021 berdasarkan data kita miliki? Oh itu malah penurunan. Di 2020 itu tercatat di kami itu 440. Ya, termasuk sudah meninggal di sana. Kemudian 2021 kan 298, termasuk sudah meninggal juga di sana. Pada dasarnya Lampung Utara, khususnya guru dan tenaga kesehatan memang masih kekurangan. Ya, kalau tenaga struktural mungkin saat ini sudah hampir memadai, tapi kalau yang mutlak kekurangan itu guru dan tenaga kesehatan. Tenaga guru dan kesehatan menjadi paling dominan dibutuhkan Pemkab. Di setiap tahunnya, kedua formasi tersebut mengalami kekurangan akibat purnabakti atau pensiun. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.
Bupati terpilih Pesawaran Dendi Romadona mengunjungi Aldi Saputra. Penderita riketsia atau penyakit kelainan tulang ini membutuhkan uluran tangan agar dapat menjalani pengobatan dan perawatan yang lebih baik. Dendi mengunjungi rumah Aldi Saputra beberapa waktu lalu. Dendi datang bersama petugas dari Dinas Kesehatan. Mereka akan berupaya membantu penyembuhan warga Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran ini. Pemkab akan mencari referensi untuk membantu penanganan pengobatan anak pasangan Kibin dan Asnawiyah. Aldi menjalani pengobatan di Puskesmas Bernung dan pernah dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. Jika masih terdapat keluhan, Pemkab akan membantu mencari pengobatan lainnya. Berada di salah satu rumah warga, Ibu Hanisiah, di mana beliau mempunyai anak yang berumur 14 tahun, bernama Aldi Saputra, dan mengidap penyakit riketsia. Saya juga baru tahu ini ada terjadi penyakit riketsia di Kabupaten Pesawaran, di mana menurut informasi dari Dinas Kesehatan, riketsia adalah salah satu penyakit kelainan tulang, sehingga menyebabkan pertumbuhan tulangnya, kalsiumnya tidak sempurna dan menyebabkan. Selain Dendi, Polres Pesawaran juga memberikan bantuan kepada keluarga Aldi. Anggota Polres Pesawaran mengunjungi rumah kediaman orang tua Aldi Saputra. Rombongan Polres Pesawaran yang dipimpin Kabak Sumdau Kompol Jamaludin memberikan dana bantuan dan pemeriksaan kesehatan kepada Aldi. Penyakit yang diderita Aldi tergolong langka di Indonesia. Dampak penyakit riketsia ini menyebabkan pertumbuhan tulang dan kalsium tidak sempurna dan mengalami gangguan. Sedangkan untuk di Indonesia belum ada rumah sakit yang menangani penyakit yang dialami oleh Aldi ini secara spesifik. Secara fisik, kondisi tubuh Aldi ini memang terganggu di dalam pertumbuhan tulang dan kalsiumnya. Tapi mental dan pikirannya sama dengan anak seusianya. Dari Pesawaran, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Desa Brajaluhur yang menjadi sentra tungku. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Desa Brajaluhur, Kecamatan Braja, Selebah, Lampung Timur terkenal sebagai Desa Sejuta Tungku. Di desa ini hampir seluruh warganya bekerja sebagai pembuat tungku. Dan perangkat memasak ini tidak hanya terjual di luar daerah, tapi hingga ke luar negeri. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama desa ini adalah Brajaluhur. Salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Braja Selebah ini juga terkenal dengan nama Desa Sejuta Tungku. Sebuah tugu atau monumen tungku dibangun di desa yang terkenal sebagai produsen tungku berkualitas. Bukan tanpa alasan jika nama itu melekat kepada desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Waikambas. Awalnya, sebagian besar warga desa bekerja sebagai petani. Namun beberapa warga mencoba mendapatkan tambahan penghasilan dengan membuat tungku dari tanah liat. Keputusan warga membuat tungku ternyata tidak salah.
Secara perlahan, peralatan memasak produksi warga Desa Brajaluhur merambah berbagai daerah, mulai dari Jawa hingga Kalimantan. Bahkan kini tungku produksi warga desa terjual hingga ke Malaysia dan Thailand. Meski saat ini warga telah menggunakan LPG untuk memasak, tungku dari tanah liat ini tetap laku. Dalam sebulan, warga desa dapat mengirim 2.000 hingga 3.000 tungku. Harga satu tungku ukuran sedang sekitar Rp20.000. Per tungkunya. Ini dikirim ke mana aja Pak? Ke Jawa. Daerah mana aja Pak? Ke Jawa Tengah sama Cilacap itu ya menyebar ke Jawa Tengah, ke Purbalingga, Cilacap, ke Gombong. Gitu ya. Selain daerah Jawa di mana aja Pak ini Pak? Sumatera, tapi Sumatera untuk wilayah orang lain. Oh gitu Pak ya. Emang di sini semua pengrajin tungku Pak? Iya, rata-rata 90% pengrajin tungku. Gitu. Sejak tahun berapa ini Pak? Sekitar tahun 95 Pak ya. Tungku asal Desa Brajaluhur ini sudah tembus ke pasar ASEAN seperti Malaysia dan Thailand. Untuk luar Lampung, Pulau Kalimantan dan Jawa merupakan tujuan pemasaran tungku. Meskipun warga sudah beralih ke LPG, kebutuhan akan tungku tetap tinggi. Model sederhana, mulai dari tahun 90-an, sehingga bisa dibuat tungku seperti ini mulai sejak tahun 95. Awalnya masyarakat di Dusun 4 ini semua adalah petani tanggung karena hasil pertaniannya sangat minim, sehingga beralih kerja memproduksi tungku. Tungku dari Brajaluhur ini adalah tungku satu-satunya produksi tungku yang terbesar di Indonesia. Sedangkan profesor tungkunya juga ada di Desa Brajaluhur ini. Asal muasal tungku yang sekarang beredar sudah tingkat nasional, bahkan sudah pernah sampai ke luar negeri, itu asalnya dari Desa Brajaluhur. Meski menjanjikan, perajin mengeluhkan kesulitan bahan baku dan modal. Produksi menurun dari 100 hingga 200 tungku per hari menjadi hanya separuhnya. Perajin berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal agar dapat meningkatnya produksi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.